Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, dan keistiqomahan dapat kita jalankan hingga ajal menjemput insyaallah. Dan mudah-mudahan buah keistiqomahan berbuah hasil kelak di yaumul qiyamah dengan izin Allah mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Murtada, bil khusus ketuanya Ustaz Zulkarnain, ketua pembina dan seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati, yang kita muliakan, yang kita hormati Muallim Al-Ustaz Ahmad Yunus, Ustaz Sulaiman, dan juga para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, para pini sepuh, para tokoh, ibu-ibu, semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa tetap dijaga, dilindungi, satu dari godaan setan, godaan iblis, laknatullah yang senantiasa terus menggelincirkan kita. Yang kedua, Allah tetap jaga kita agar senantiasa kita istiqomah dalam iman, Islam, ihsan secara kafah insyaallah. Dan juga yang ketiga, kita tetap dijaga oleh Allah dalam kesehatan, bukan saja sehat tapi afiah insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan, yang kita jaga, yang sampai kepada kita menjadi sebuah sarana agar kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian, mari kita membaca suratul Fatihah, bil khusus kepada almarhum tadi yang wafat, yaitu Bapak Haji Mudari. Mudah-mudahan Allah tempatkan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah berikan kekuatan kesabaran pada kerabat keluarganya, pamiliknya yang ditinggalkan. Ala hadhihi niyah wa ala kunitun shalihah bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah satu kali lagi. Mudah-mudahan kajian kita hari ini memberikan dampak kepada kita, ilmu dapat kita serap, Allah turunkan kepada kita. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit kalau kemudian kita hadir di sini, walaupun kita hanya sepintas. Kalau Allah kemudian mudahkan, kemudian ilmu itu menempel di dalam diri kita yang kemudian dapat kita jalankan untuk kehidupan kita jauh lebih dekat dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kaji pagi hari ini saya tidak melanjutkan yang bulan lalu dulu, tapi saya ingin menyesuaikan dengan apa yang harus dilakukan kaum muslimin di bulan Dzulhijjah. Makanya saya angkat tema secara khusus, walaupun saya ini baru tahu bahwa nanti jam 7 itu ada pelatihan Juleha ya. Sini ada Juleha. Walaupun adik saya itu ada juga termasuk aktif di sana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya angkat tentang akhlak dalam berkurban? Karena ruang lingkup kajian yang biasa saya sampaikan adalah berkutat dari sisi akhlak ya. Karena akhlak ini adalah buah dari takwa. Akhlak ini buah dari iman. Akhlak ini buah dari syariat.
akhlak ini adalah buah dari kita, bahwa kita adalah sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Karena seseorang yang beriman, seseorang yang bertakwa itu tidak bisa dilihat kecuali hanya perilakunya. Dan akhlak itu harus menjadi rujukan kita dalam berperilaku. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, saya sering ulang-ulang, mengutus Rasulullah itu memang utamanya adalah untuk makarimal akhlak, untuk menjadikan akhlak ini jauh lebih baik. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang kita lakukan memang harus mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya membahas tentang ruang lingkup khusus, yaitu tentang akhlak dalam berkurban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin di antara jemaah mungkin ada yang sudah setiap tahun melakukan kurban. Walaupun tidak kurban mungkin sudah menyaksikan berkali-kali ya. Kalaupun kita pun tidak kurban, ada yang jadi panitia, ada yang kebagian daging kurbannya ya. Atau ada yang ikut ngantri ya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pagi hari ini ada sesuatu yang bisa kita bahas yang kemudian menjadikan sebagai sebuah wawasan dan juga menambah pengetahuan sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang Anda tahu apa itu yang disebut dengan kurban? Ada yang tahu apa itu kurban? Jangan lihat ke depan dulu. Menurut pendapat Anda dulu, kurban itu apa? Oh iya, kalau bahasa ini saya enggak membahas tentang bahasa dulu. Kurban itu apa biasanya yang kita tangkap? Potong kambing. Gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya biasanya orang kalau kurban adanya di bulan Dzulhijjah atau bulan kurban atau Idul Adha, ya kan? Karena kalau yang namanya motong kambing kapanpun bisa. Kalau yang namanya motong ternak kapanpun bisa. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada ketentuan syarat ya, ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal beribadah yang satu ini. Bahkan di dalam bahasa Arab kurban itu juga disebut dengan udhiyah. Ya, makanya disebutnya Idul Adha. Itu masih satu akar kata dengan duha. Jadi udhiyah ini adalah sembelihan binatang yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat, yang dilakukan di waktu duha ya, itu namanya udhiyah. Nama lainnya namanya kurban. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, boleh lihat di depan. Kurban itu bahasa Arab, asal kata dari qoroba, artinya dekat ya. Ada lagi takrib ya kan, qoroba ya qorobu kurbanan, artinya apa? Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga sebetulnya upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu semuanya adalah cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada ibadah kurban, itu ada bentuk yang harus kita lakukan, ada praktek yang harus kita lakukan. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Haji juga sama, itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, cuman bentuknya yang berbeda. Nah, kurban itu ada binatang yang harus kita sembelih ya. Ada binatang atau ternak yang kita harus sembelih. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah sesuai dengan namanya, kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya yang namanya kurban itu dalam kehidupan, bahasa kita namanya korban, pengorbanan ya. Orang ingin menjadi sukses itu butuh yang namanya korban atau pengorbanan.
Nggak ada itu yang namanya sukses tiba-tiba. Sama halnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, itu butuh yang namanya, perlu yang namanya pengorbanan. Baik itu waktu ya, baik itu diri, baik itu harta ya, perasaan, itu harus dikorbankan untuk apa? Upayanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kaitan dengan kurban ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cara mendekatkan dirinya kepada Allah ada binatang yang harus kita sembelih. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, untuk apa kita berkurban harus menyembelih binatang? Gitu kan. Sementara kan kita diminta untuk menyayangi seluruh makhluk. Kan kelihatannya, makanya kalau menggunakan logika itu kan sadis, pembantaian ya. Maka ada agama tertentu yang kemudian memang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya yang namanya kurban, kenapa harus disembelih? Ada sebuah simbol-simbol yang memang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Kan yang namanya kurban itu ada syarat dan ketentuan, binatang yang harus dipilih, kemudian setelah itu pun ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan penyembelihan. Makanya pada kesempatan pagi hari ini membahas tentang akhlaknya dalam berkurban. Akhlak itu, saya ingin ulang dulu, akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Budi pekerti. Akhlak itu adalah perilaku. Apa yang kita lakukan itu namanya akhlak. Ya. Akhlak itu perilaku, budi pekerti yang sesuai dengan maunya Khalik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita oleh Allah diperintahkan kaitan dengan yang namanya kurban. Makanya kurban itu punya tujuan. Tujuannya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita ini berkurban ya, di dalam kita berkurban, kita diperintahkan oleh Allah dalam setiap gerak aspek kehidupan kita ini harus punya tujuan. Sama halnya dalam hal ibadah. Ibadah itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mabda, yang kedua adalah manhaj, yang ketiga adalah ghayah. Jadi 3 hal dalam hal ibadah termasuk dalam kurban. Mabda itu apa? Mabda itu artinya dasar. Dalam hal ibadah itu harus ada dasarnya, rujukan hukumnya, rujukan dalilnya, mana ini boleh atau tidak, ini dianjurkan atau memang wajib, ini sunnah atau sunnah biasa ya. Ini harus ada dasarnya. Kenapa? Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belajar tentang ilmu usul fiqh, bahwa yang namanya ibadah itu dulunya terlarang ya. Ibadah itu dilarang kecuali ada rujukannya, ada dasarnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan yang namanya kurban, karena kurban tuh wilayahnya adalah wilayah ibadah. Dan ibadah itu wilayah akhlak juga. Kenapa? Karena ada kaitan dengan perilaku. Nah, kemudian manhaj itu metode yang kita lakukan. Tidak boleh kita bikin manhaj sendiri. Metode yang harus kita lakukan mengacu kepada metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya manhajnya manhaj Rasulullah, bukan manhaj yang macam-macam. Kemudian apalagi ada yang namanya ghayah. Ghayah itu apa? Punya tujuan. Ibadah itu punya tujuan. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ditanya kenapa umat Islam harus berkurban, ya, kenapa umat Islam harus berkurban? Maka jawabannya satu, bahwa kurban itu punya tujuan untuk mengingat Allah
dalam artian tadi sesuai dengan definisinya secara bahasa, itu asal kata dari qoroba. Artinya apa? Untuk supaya kita dekat dengan Allah. Kita nih kalau dekat dengan Allah, belum tentu Allah mau didekatin. Betul gak? Kita nih berusaha untuk mendekat kepada Allah. Ada jaminan gak Allah mau mendekati kita? Nggak ada, Pak. Nah sebab itulah kita harus ngikutin rujukan, acuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah ngasih contoh kepada kita supaya ketika kita mendekat, Allah pun mau mendekat. Maka tentu itu ada caranya, ada tata caranya, ada akhlaknya yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita ini sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah ada orang yang sholat oleh Allah berdasarkan informasi dari Rasulullah, sampai orang yang 80 tahun dia melakukan sholat di hadapan Allah dianggap nol. Artinya apa? Enggak dianggap itu. Ya kan? Itu kan rugi namanya. Sama halnya kita mau mendekat sama orang. Kita nih kenal sama orang, tapi enggak dikenal tuh sama orang yang kita sebut itu. Nyesek gak kira-kira tuh? Itu kan teman saya, itu kan saudara saya. Kata yang disebutnya, gua kagak kenal sama dia. Coba, kan nggak enak. Sama halnya dengan Allah. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syariat sebagai sebuah upaya yang Allah turunkan agar kita ini bisa mendekat dengan Allah, dan Allah pun mau mendekat dengan kita. Maka kurban ini punya tujuan, satu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an ini rujukannya ya, surat Al-Kautsar, Allah sampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini populer kan, ayatnya pendek tapi syarat dengan isi, syarat dengan makna yang memang harus kita pahami secara baik dan benar, sehingga memang ayat ini menjadikan sebagai way of life, apa namanya, setiap gerak langkah kita, menjadi rule kita, menjadi acuan kita untuk kita melangkah. Lihat di dalam Al-Quran dengan kalimat yang pendek ini Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah memberikanmu, awalnya itu kepada Nabi Muhammad ya, memberikanmu nikmat yang banyak. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan kaitan dengan nikmat itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kaitan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia, itu manusia tidak ada yang sanggup menghitung nikmat Allah. Maka kalau ada orang yang hidup di atas muka bumi ini banyak mengeluh, itu namanya ngeledek Allah, itu menghina Allah namanya. Maka Allah nggak suka itu orang yang mengeluh itu. Aduh susah nih, aduh itu nggak percaya dengan Allah, itu orang yang nggak yakin. Maka orang yang yakin, orang yang beriman itu wala khaufun walahum yahzanun, dia tidak ada yang namanya kekhawatiran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang yang beriman itu, orang yang yakin dengan Allah itu, dia nggak ada sedikit pun untuk mengeluh. Mau pertalite pakai aplikasi bodoh amat, ya kan? Pertalite udah pakai aplikasi kan, per tanggal 1 Juli kan, hari Jumat. Saya sih alhamdulillah belum ngisi-ngisi, jadi belum tahu. Kan rame tuh ngantri, belum lagi kita kemarin ngantri minyak goreng, ya kan, ngantri cabai harga 150.000 per kilo. Nah, kan udah stres lah sekarang. Udah bikin santai aja. Orang yang beriman tuh nggak pernah pusing dengan urusan-urusan begitu. Tapi bagaimana Ustadz, suami saya kan cemberut kalau makan nggak pakai sambal, gitu kan. Ya bilangin aja. Istrinya yang apa namanya mumet karena suaminya marah-marah kalau makan nggak pakai sambal, dibilang nggak semangat. Sementara cabenya mahal. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita ini banyak dikasih oleh Allah. Yang membuat menjadi sedikit nikmat itu kenapa? Karena kita ini kebanyakan memperturutkan nafsu.
Maka kalau memperturutkan nafsu semuanya menjadi sedikit. Lihat punya orang pengen, ya kan? Lihat orang melakukan ini, orang punya ini, punya itu segala, wah stres. Tapi kita nggak punya kemampuan. Akhirnya kurang aja. Kenapa? Yang dilihat yang lain, bukan apa yang ada pada diri kita. Maka orang yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang ada pada diri kita, itu hidupnya pasti dalam kondisi kegelisahan, dan oleh Allah akan dicabut yang namanya keberkahan, kenikmatan itu akan hilang. Makanya kenapa la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dikasih oleh Allah yang namanya penderitaan. Adabnya itu penderitaan, menderita aja hidupnya. Makanya boro-boro mau sholat pun menderita, Pak. Sholat pun udah menderita. Kenapa? Udah begitu baru takbir aja, ya imamnya dia dah. Kenapa? Bacaannya lama. Sementara ini ada kerjaan yang harus saya kerjain. Oh gitu kan. Udah baru masuk masjid aja udah menderita. Itu oleh Allah sudah dicabut kenikmatan. Enggak ada tuh yang namanya nikmat sholat, nikmat yang lainnya enggak ada. Ya. Nah kemudian makanya di sini di dalam Al-Quran nih, surat Al-Kautsar diperintahkannya fasholli li rabbika, baru kemudian wanhar. Maka kata Allah, maka laksanakan sholat karena Allah dan berkurbanlah. Sholat itu takorub, sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Kurban juga itu, korobah juga, takorub juga. Ya. Cuman begitu disandingkan dengan kurban, kenapa kurban? Kurban itu binatang ternak, Pak. Kalaupun kita pun berternak, Pak, ini kalau dijual dapat duit, betul gak? Ini dikurbankan, kemudian disembelih, setelah disembelih diapain? Dibagi-bagi itu. Kalau pakai logika, rugi besar ini, rugi besar gitu. Tapi bagi orang yang beriman enggak. Sama halnya ibadah haji. Ini bulan Zulhijjah ini kan ibadah haji. Ibadah haji ini udah bayar, di sana enak apa capek? Capek. Mana ada ibadah haji enak-enakan di sana. Maka ada orang kemudian, sempat saya mendengar, bukan dari orang tapi sampai ke telinga saya langsung. Begitu ditanya ada orang yang habis haji, ini orang berpendidikan, gimana di sana Pak? Capek. Masya Allah. Berarti dia nggak menemukan kenikmatan itu, nggak menemukan kenikmatan. Karena di sana itu kalau pakai kasat mata sampai ke sana, itu pemandangannya padang pasir, gunung, batu-batu. Pemandangan banyak orang, pemandangannya apa? Penginapan, nah gitu. Maka kalau yang dikejar hanya sekedar penginapan, di Indonesia hotel tuh bagus-bagus. Maka itu harus dengan menggunakan pensettingan pikiran, pensettingan batin. Ya. Maka saya nulis buku, saya lupa tadi mau dibawa bukunya. Menulis tentang apa namanya? Membahas tentang esensi keseimbangan ibadah haji dan umroh. Itu membahas tentang isinya selain ritualnya, karena dibahas tentang ritual dan spiritual. Sama halnya kurban, Pak. Kurban ini kalau kita ngelihat dengan menggunakan hitung-hitungan kasat mata, logika, rugi. Beli sapi yang paling murah berapa sapi? 25. 20 masih ada juga. Ya paling murah 20 itu kalau dibeliin motor dapat kan? Dapat ya kan? Kalau berangkat haji yang paling murah berapa? 30? Enggak dapat 30. Yang sekarang yang namanya ONH, bukan ya ONH, ONH yang pemerintah itu berapa ya? 25? Oh enak ya. Saya kemarin itu diundang untuk ngisi tausiah orang mau berangkat haji kemarin. Hari ini dia berangkat. Itu dengan menggunakan furoda namanya.
Bisa Furosa. Furosa itu dia ini apa namanya bisnisnya anak-anak istana lah. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih hampir 400 juta. Kalau orang pakai logika, wow, dapat mobil nih. Nah, ya kan? Betul gak? Dapat mobil. Mobil apa tuh kira-kira? Fortuner. Yang second Pak, dapat itu Fortuner yang masih bagus-bagus lah 400 itu. Alphard aja masih 400 itu yang second. Ya kan? Bisa keren tuh. Ya, mau ngajar pakai Alphard itu datang ke sini. Keren tuh ustadznya kan. Daripada untuk kurban atau berangkat haji. Oh, itu kalau orang yang berpikiran pendek. Tapi orang yang berpikiran jauh ke depan, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Sudah, dekatkan diri, serahkan diri kepada Allah, nanti Allah yang mengaturnya. Maka lihat, orang yang kebanyakan mikir Allah, hidupnya itu pasti diatur oleh Allah. Orang yang gak pernah mikir Allah, hidupnya berantakan. Pokoknya dalam hati dan pikirannya yang ada itu hanya Allah, 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 Allah dan Allah, maka kita akan diatur oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pertama salat. Dan kenapa lihat disandingkan dengan salat? Fasalli li rabbika wanhar. Itu memang Allah ingin mengetahui sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah. Biasanya salat juga disandingkan dengan zakat, ya kan? Kenapa? Karena ini kaitannya dengan harta. Disandingkan dengan sedekah, karena dikaitkan dengan harta. Orang ketika sholat kan nggak pakai biaya kan, betul gak? Hanya pakai tenaga, ya, pakai badan, gitu kan, waktu, tapi nggak keluar biaya, nggak ada masuk masjid dipungut tiket, nggak ada. Tapi ketika yang namanya zakat, ketika yang namanya sedekah, ketika yang namanya kurban, ketika yang namanya haji, itu keluar biaya. Orang kalau kemudian hanya menggunakan logika, Pak, akal, pikiran, itu mikir itu, waduh, kurban, daripada untuk kurban, mendingan untuk beli cabai dulu dah, ya, untuk bayaran sekolah dulu lah, gitu. Kemudian apa lagi? Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Yang terputus itu dari rahmat Allah siapa tuh? Iblis, Pak. Ya, terputus. Kalau setan itu jauh dari rahmat Allah. Iblis, Pak, terputus dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Orang-orang yang membencimu, yang nggak suka dengan kurban, yang nggak suka dengan pengorbanan, ngomongin orang, itu di dalam salah satu hadis Rasulullah, sebetulnya hadisnya agak panjang, saya penggal. Ada 3 yang akan membinasakan. Pernah dibahas nggak tuh? Salasun muhlikatun. Pernah bahas ya? Iya. Itu saya ulang. Ada 3 hal yang akan membinasakan kita. Yang pertama pasyuhun muta'un. Syuh itu artinya kikir. Buah dari kikir itu bakhil. Orang yang syuh itu biasanya nggak mau kurban, ya, walaupun dia punya kemampuan. Daripada beli hewan kurban yang besar-besar begitu, mendingan untuk yang lain, jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke luar negeri, ke Amerika itu tiketnya aja, Pak, tahu nggak berapa? 25 juta, Pak, baru tiket doang ke Amerika itu. Udah begitu capek naik pesawat pas hari semalam. Di sana nggak ada yang dilihat, nilai ibadah nggak ada juga, ya kan? Saya itu yang paling nggak suka kalau pergi ke Mekah dan ke Madinah, itu yang di pesawat doang, yang di sananya sih enak. Yang nggak suka itu yang di pesawatnya nggak bisa bergerak, kan? Cukup lumayan juga 9 jam. Yang nggak sukanya itu doang. Pengennya sih kalau ada yang lebih cepat sih, cuman nggak ada. Ya.
Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang membencimu, ya, benci terhadap untuk mendekatkan diri kepada Allah akan diputus oleh Allah. Walaupun dia orang pintar sekalipun, yang berilmu. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya kurban. Kurban itu memang awalnya banyak para ulama memberikan pemahaman, bahkan ada yang mewajibkan. Tapi Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang wajib bagi diriku. Apa itu? Salat witir, duha, kurban. Itu wajib bagi diriku kata Rasulullah, tapi sunnah bagimu. Apa itu? Kurban. Cuman sunnah di sini bukan sunnah sebagaimana dalam ilmu fikih dijalankan tidak berdosa, dijalankan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Di sini memang ada juga yang mendefinisikan sunnah itu adalah apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi ada juga yang mengatakan sunnah secara fikih. Tapi ada ulama yang kemudian memberikan pemahaman dalam ilmu fikih, nanti mungkin dibahas tentang fikih kurban. Kalau nggak salah nanti Juleha membahas itu ya, fikih kurban. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah yang hampir mendekati wajib. Bahkan kaitan dengan sunnah muakkadah ini, Rasulullah bahkan memberikan ancaman ini nih. Ini hadisnya. Ancaman keras dari Rasulullah bagi yang mampu tapi tidak berkurban. Kalau yang nggak mampu beda lagi. Sama halnya haji itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak usah pusing. Ya. Tapi ada orang yang betul-betul meyakini bahwa haji itu akan diganti oleh Allah. Ada orang yang rela jual kebun, ya kan, jual rumah. Bagi orang yang dia ngelihat, bapak ini nggak punya pikiran waras gitu, masa kebun dijual untuk haji. Itu yang menghalang-halangi untuk berbuat baik, itu namanya. Bentuknya manusia tapi dalam hatinya itu setan. Ya, benar, itu menghalang-halangi. Pak, ngapain pakai jual sawah? Padahal sawah dia. Ya kan, sawahnya yang mau haji itu, sawahnya yang mau umroh itu. Enggak usah dihalang-halangi. Janji Allah itu diganti oleh Allah. Makanya ancaman bagi orang yang saat ini punya kemampuan tapi nggak mau berkurban, kebanyakan mikir gitu loh. Kata Rasulullah, jangan pernah mendekati tempat sholatku. Tempat sholatnya Rasulullah di mana? Masjid. Itu bahasa sindiran yang keras. Ya, bahasa sindiran. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hanya rebutan daging, rebutan mau berkurban. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman keras. Yang kedua, ya, bahwa yang namanya kenapa kita harus kurban? Yang kedua adalah tujuannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi inna a'tayna kal kausar. Allah tuh ngasih nikmat banyak kepada kita walaupun kita nggak punya bentuk uang gitu. Kita ini nikmatnya banyak, dikasih oleh Allah, bisa melek. Ya, ngedip, mata bergerak. Coba bayangkan punya duit banyak tapi mata nggak melek. Enak gak kira-kira? Agak enak. Punya mobil cakep, ya, suami ganteng, istri ganteng, tapi gak bisa melek. Gak enak. Kita mungkin gak pernah berpikir tentang apa yang ada dalam tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Yang ada pada diri kita pernah gak kita perhatikan? Tangan, ya, punya 5 jari, bisa bergerak, kan? Bisa digerakkan semuanya. Bayangkan kalau ini nggak bisa menekuk, begini aja itu. Jari-jari ini nikmat. Dari jari-jari ini kita bisa menghasilkan karya. Nikmat Allah yang banyak. Maka
Berkurban itu adalah bagian dari bentuk syukur. Dan lihat nabi, para nabi itu berkurban. Salah satunya adalah bapak dari segala nabi, ya. Karena dilahirkan hampir 6%, itu dilahirkan dari seorang nabi yang namanya Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya lihat, kurban itu pun itu adalah napak tilasnya Nabi Ibrahim. Haji itu semuanya adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari istrinya, dari anaknya, dari dirinya, semuanya. Rasulullah Muhammad SAW hanya diperkuat saja oleh Allah untuk melanjutkan itu. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Makanya Idul Kurban itu bagian daripada juga rasa syukur. Maka kemudian lihat, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, diganti oleh Allah dengan domba. Coba bayangkan kalau itu nggak diganti oleh Allah, mungkin udah nggak ada di sini kita. Terutama yang paling gemuk duluan. Yang paling gemuk kan duluan, yang pegang kamera. Yang disembelih duluan. Siap-siap Juleha itu yang pegang yang gemuk. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kita kepada Allah bentuknya adalah mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk kurban. Ya. Dan bentuk syukur ini karena memang Allah ini asyakur, Allah saja asyakur. Asmaul Husna itu asyakur. Dan bersyukurnya Allah itu ketika hambanya bersyukur. Ya. Jadi kalau kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku, maka Allah akan tambah nikmat. Ya. Fadkuruni adzkurkum, ya. Waskuruli wala takfuru. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Islam harus berkurban? Untuk berbagi dengan fakir miskin. Orang yang kaya makan daging biasa, tapi orang fakir miskin, Pak, belum tentu dia nemu. Makanya nih orang-orang kaya jangan kurban kagak, bilang nggak kebagian daging kurban. Nih kan, panitianya diomongin lagi, ini Masjid Al Murtado kagak merata baginya, padahal dia udah biasa makan daging. Nih. Diutamakan dulu orang-orang yang fakir miskin gitu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat kaya, Pak. Rasa syukurnya Nabi Ibrahim itu karena memang satu putranya diganti dengan domba, maka selama hidupnya itu nggak berkurban. Sekali kurban itu 5.000 gitu. Sekali kurban. Ada nggak yang sekarang melakukan itu? Ada, Pak. Saya pernah baca itu yang punya toko handphone yang dicondet itu Putra Siregar, itu kurbannya 1.500 sapi mau disebar ke seluruh Indonesia. Masih muda tapi saya bilang luar biasa itu anak. Ya. Saya nyobain ngikutin begitu agak berat juga, tapi saya sudah mulai. Biasanya saya kurban selain di sini, di kampung juga saya kurban. Karena di kampung tuh jarang ada yang kurban, Pak. Karena kalau saya di kampung doang kurban, Pak, diomongin juga. Ini Ustadz tinggal di Jakarta, kurban di kampung. Ntar begitu lagi diomongin. Makanya dua-duanya harus tempat. Kurban di sini, kurban di sana. Ya kan? Walaupun di sini patungan, paling tidak tetap kita ikut. Ya kan? Yang dekat dulu lah. Karena ada musola, ada masjid, yang dekat. Karena kalau nggak jadi omongan, ntar ngajarin akhlak tapi nggak berakhlak, gitu kan? Ada aja orang gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti mungkin gimana kalau ada pertanyaan, gimana kalau orang kaya boleh nggak makan daging kurban? Gimana boleh nggak orang yang berkurban makan daging kurban? Ada ketentuannya nanti, ya. Kemudian yang keempat,
sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya kurban itu adalah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, ketika kita berkurban jangan pernah sombong, Pak. Wa ijabul mar'i binafsi, itu yang akan membinasakan kita. Apa itu? Merasa bangga terhadap diri. Saya nih kurban ini, upload di Facebook, di medsos, di status, ya. Sapi gua limosin, ya, 1 ton. Disandingkan sama sapi yang lain harganya cuman 15 juta yang kecil, sapi yang lain kecil. Ya, lu orang kaya sapinya kecil gitu. Ya jangan juga kayak begitu, namanya sombong, Pak. Kurban itu bukan untuk angkuh-angkuhan. Karena kata Allah bahwa yang namanya kurban itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Ini dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan tanduknya, bukan bulunya, bukan kulitnya, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Maka kalau kita nih hari ini kurban, yang lain belum kurban, jangan sombong, biasa aja. Ini bagian daripada akhlak. Biasa aja. Jangan mencemooh. Tapi kan saya ngajak. Ya, ngajak tapi jangan buat orang jadi tersinggung. Jangan seolah-olah dia mengedepankan diri. Saya paling hebat, paling soleh. Jangan. Ya ngajak aja. Ada kesannya bahwa kita ini paling bagus, paling baik. Ijabul mar'i binafsi, itu adalah yang membinasakan. Yang sampai kepada Allah itu bukan yang lainnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kan kita membahas tentang takwa tuh, akhlak kepada Allah. Ternyata kurban pun itu harus didasari dengan takwa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain pun Allah menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya kurban itu memang diperintahkan oleh Allah. Barang siapa yang menggabungkan syariat atau syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah itu adalah kurban, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa ini yang keempat, yang kelima, bahwa yang namanya kurban itu, kenapa kita harus berkurban? Karena kelak bahwa kurban yang kita lakukan karena dasarnya takwa, maka kurban itu dengan izin Allah atas pemberitahuan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa kurban itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Makanya orang yang mengerti, dia akan cari itu yang namanya binatang ternak yang terbaik, bukan yang paling kecil, karena itu yang akan menolong kita. Bahkan orang yang memiliki kemampuan di hari Idul Adha dan hari Tasyrik tidak berkurban, dalam hadis yang lain ini tadi kecaman jangan mendekati tempat sholatku. Ada hadis yang lain yang menyebutkan ketika meninggal silahkan pilih mau meninggal dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Makanya agak berat juga ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan demi Allah kalau kita yakin ketika kita berkorban diganti oleh Allah. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Itu surat Al-An'am ayat 60. Orang yang datang membawa satu kebaikan karena atas dasar Allah, maka diganti oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita nih kurban 1 ekor, kalau kita yakin kelak akan diganti oleh Allah 10 ekor. Ya. Bahkan ayat yang lain Allah menyebutkan 700 kali lipat. Makanya orang yang berkurban
Nggak pernah hari ini kurban, tahun depannya nggak kurban lagi, jarang itu. Kecuali yang ragu, dia kurban hari ini, ragu nih, tahun depan dijamin kagak kurban lagi. Tapi kalau yang yakin Pak, itu rutin biasanya. Karena oleh Allah dimudahkan terus saja. Kenapa? Karena menganggap dirinya sudah menganggap cukup, mampu. Yang membuat mampu itu memang Allah, tapi seiring dengan pikiran dan hati kita, kalau kita tidak memampukan diri, maka tidak akan pernah mampu, Pak. Kapanpun. Coba aja kita untuk beli ini dan itu kita sanggup kok. Ya. Maka saya geleng-geleng Pak. 2008 kalau nggak salah saya baca berita di Masjid Ittihad Tebet. Ya, sebetulnya saya ada ininya beritanya, cuman di laptop yang satu. Seorang ibu-ibu usianya kurang lebih hampir 60 tahun. Pekerjaan sehari-harinya pemulung, Pak. Pemulung. Dia ngumpulin duit tiap hari, Pak. Satu hari dia dapat keuntungan kurang lebih 15.000 lah. Dia sisihkan. Ya, 1.500 untuk dia niat menabung, setelah sekian tahun dibelikan emas, dan setelah sekian tahun kemudian dia jual, dan setelah dijual emas itu dibelikan kambing dapat 3, Pak. Diserahkan ke masjid, Pak. Masjid Ittihad di Tebet Mas. Saya kebetulan suka ngajar juga di sana. Namanya Mak Yati, nanti coba cari di internet, ada itu beritanya. Dia pemulung, Pak. Pemulung, dia berkurban 3 ekor kambing. Panitianya awalnya memicingkan sebelah mata, dan ada yang kemudian berkomentar sama-sama pemulung, "Mak, kalau orang miskin mah bukannya berkurban, nerima daging kurban." Gitu. Terus dia jawab cerdas, memang Allah gerakkan tulisannya. Memang orang miskin gak boleh berkurban. Gak ada larangannya. Gak ada larangannya. Dia sudah kaya, Pak. Definisi kaya itu, Pak, antara yang diperlukan dengan yang dimiliki, banyakan mana? Banyakan yang dimiliki, itu definisi kaya, Pak. Secara umum begitu. Definisi kaya itu apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan dengan yang dimiliki, dia lebih banyak yang dimiliki, Pak. Punya uang 1.000, kebutuhannya cuma 500, berarti ada sisa gak? Kaya dia walaupun punya uang 1.000. Punya uang 1 triliun, keperluannya 2 triliun. Miskin atau kaya? Miskin, Pak. Itu para pengusaha, para pejabat yang hanya sekedar ngutang, miskin, Pak. Negeri kita itu miskin, Pak, banyak hutangnya. Negeri kita ini miskin, Pak. Nah, kita jangan ngikutin pemerintah lah. Maksudnya bukan membangkang, bukan. Miskinnya gitu loh. Ya. Miskin, Pak. Kalau yang kaya itu bisa ngasih, Pak. Semuanya serba dinaikin. Itu miskin namanya. Kalau yang kaya itu senangnya ngasih. Kenapa? Karena masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selanjutnya kejadian pada Mayati itu? Dengan izin Allah, itu ada panitia yang lain yang ngerekam, Pak. Dia nyerahin kambing itu. Dia tahu soalnya itu panitia itu karena dia mulungnya di wilayah dekat Masjid Ittihad itu. Ada yang ngerekam, di-upload, Pak, di medsos. Rupanya, Pak, dengan izin Allah viral, Pak. Begitu viral, Pak. Allah itu mudah aja, Pak. Semudah, bahkan lebih mudah dibandingkan membalikan tangan. Diwawancarain sama media cetak. Begitu media cetak diberitakan di mana-mana, media elektronik undang. Diwawancarain. Apa cita-citanya dalam hidup ini? Saya pengen berangkat haji. Tiba-tiba, Pak, direspon sama Menteri Sosial, Pak. Ditelepon saat itu juga, Pak. Waktu itu Menteri Sosialnya dari PKS, Pak. Siapa namanya? Habib itu. Yang sekarang jadi Dewan Pembina PKS tuh. Ya, siapa namanya? Salim Segaf. Oh ya, Habib, Dr. Salim Segaf.
Oh, dia berangkatkan haji, Pak. Tinggalnya di mana? Saya rumah pakai kardus. Ada lagi yang telepon pengusaha, bangunin rumah. Coba. ONH-nya plus lagi, Pak. Coba bayangkan. Padahal dengan 3 ekor kambing, Pak, yang kalau di total kurang lebih 3 juta. Waktu itu kan belum mahal mungkin kambing. Coba. Nggak pernah terpikirkan sebelumnya, Pak. Ada juga orang yang bersedekah, Pak, niatnya ngasih sertifikat supaya dapat rumah lebih banyak. Nah, karena niatnya begitu, Pak, sertifikatnya hilang, rumahnya nambah kagak. Nggak boleh disebutin namanya ya, nggak boleh disebutin. Ada yang ustadznya yang kaya, Pak. Itu. Coba kan, Pak. Ini karena niat jamaahnya salah, Pak. Niatnya harusnya karena Allah aja udah. Ustadznya karena Allah, ngajaknya jamaahnya karena Allah. Jangan berpikir kita nih apa yang kita lakukan itu pengen diganti, nggak usah. Allah saja, Pak. Itu aja udah kaya, Pak, ketika dia kelihatan secara fisik dia pemulung, tapi dia mau berkorban, itu udah luar biasa, Pak. Tapi kalau nggak yakin nggak bisa. Ya, kalau nggak yakin nggak. Dan kelak, Pak, kurban itu akan menjadi saksi, Pak. Sama halnya kalau kita sholat, Pak, habis sholat fardu, sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Kenapa kita disunahkan pindah tempat? Supaya banyak tempat jadi saksi, Pak. Maka jangan tempat itu aja. Nanti saksinya bilang atuh, Pak. Pindah tuh, tukeran, pindah tempat sholatnya supaya nih tempat sujud kita nih kelak akan jadi saksi. Pindah tempatnya, jangan satu tempat aja. Maka kalau ngaji pun sama, jangan satu tempat, Pak, banyak tempat ngajinya, supaya jadi saksi kelak di akhirat. Ini ngaji satu tempat, saksinya kalau atuh pada pengadilan kuat ya kira-kira? Kagak kuat, Pak. Kalau banyak saksi, masya Allah, Pak, yang ini nguatin, yang ini nguatin, yang ini nguatin, akhirnya bebas, gitu kan? Kita ini bukan makhluk yang bebas dari dosa, Pak. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya itu tujuan kurban. Nah sekarang, Pak, kaitan dengan yang namanya kurban itu kan ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi, Pak. Makanya ada akhlak yang harus dipenuhi, Pak, dalam kaitan dengan kurban. Ya, kaitan dengan kurban itu ada akhlaknya. Akhlak itu apa yang harus dilakukan? Kenapa? Karena di dalam kurban itu ada binatang yang harus kita kurbankan, dan kurban itu mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu bukan hanya sekedar mengalirkan darah, Pak, tapi juga ada ketentuan-ketentuannya. Makanya nih akhlak dalam berkurban itu harus kita perhatikan. Apa saja yang harus diperhatikan? Satu, terkait dengan yang namanya pelaksanaan kurban. Kapan yang harus dilakukan kurban itu? Dan apa yang harus dikurbankan? Ya. Dua, terkait dengan yang namanya syarat orang yang berkurban. Itu harus ada syaratnya, Pak. Ketentuan, nggak hanya sekedar kurban-kurban aja, ada syaratnya. Itu nanti fikih kurban nanti dikuatkan sama Juleha, kan ada pelatihan nanti jam 7 ya. Oh jam 8 ya. Kemudian yang ketiga, syarat hewan kurban itu harus diperhatikan juga. Ya. Kemudian yang keempat, apalagi memilih jenis hewan kurban. Karena tidak semuanya hewan boleh dikurbankan. Kayak ayam, kan ada sekolah tuh, kita dalam rangka berkurban ayam, potong ayam. Ya nggak masuk dalam kategori syariat, hanya sekedar motong doang, ya kan? Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan yang namanya proses penyembelihan hewan kurban. Nah nanti Juleha itu nanti akan ngelengkapin. Ada orang Juleha di sini ada? Sudah ada yang hadir? Oh belum ada? Oh saya kira sudah ada yang hadir. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Nih kaitan dengan akhlak dalam berkurban. Yang pertama terkait dengan waktu pelaksanaan. Memotong hewan dilakukan di bulan Zulhijjah nggak bisa Pak kalau belum Idul Adha. Nah sekarang penentuan Idul Adha nih beda-beda pendapat nih. Indonesia jatuhnya pada hari Minggu, Arab Saudi jatuhnya pada hari Sabtu. Kita mau ikut yang mana? Terserah. Pemerintah juga memang nggak batasin. Mau ikut Indonesia boleh, mau ikut Arab Saudi boleh, ya kan? Sebetulnya harusnya tidak boleh ada terjadinya perbedaan, Pak. Kenapa? Karena Idul Adha jauh lebih mudah dibandingkan dengan Idul Fitri. Ya, harusnya tidak terjadi perbedaan. Maka penentuan Idul Adha itu sempat digugat oleh ulama Jawa Barat itu. Yang penentuan Idul Adha sekarang ini. Tapi saya tidak ingin memperuncing masalah, tidak. Tapi yang jelas silakan Anda mengikut yang mana saja. Ya, mengikut yang Arab Saudi jatuhnya hari Sabtu boleh, silakan. Kenapa? Karena Yaumun Naharnya itu di Arab Saudi itu jatuhnya pada hari Sabtu Idul Adhanya. Ya. Wukuf di Arafahnya itu jatuh hari Jumat. Ya, Jumat wukuf di Arafahnya. Maka nanti kaitan dengan saum itu, ya, saum. Walaupun itu saum nanti itu ada yang berpendapat bahwa yang namanya saum Arafah, ya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ya, tanggal 9 Zulhijjah, itu ada yang ulama berpendapat tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafah. Ada yang berpendapat begitu, tapi kurang kuat. Yang kuat itu memang puasa Arafah itu yang terkait dengan yang namanya wukuf di Arafah, orang yang berhaji. Tapi kalau misalnya kita berpatokan, oh yang namanya Rasulullah melakukan ibadah saum Arafah itu tidak ada kaitan dengan yang namanya wukuf di Arafah, ya monggo juga silahkan. Tapi kalau saya memilih, saya saum Arafahnya di hari Jumat. Kalau sholat Idul Adhanya mau hari Minggu atau hari Sabtu nggak ada masalah. Karena kalau saum itu kan tasrik nggak boleh, ya kan? Kalau motong, itu kan ada tasrik Pak, hari 1 sampai 3. Luar dari itu nggak bisa. Ya, ini pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan kurban itu Pak nggak boleh keluar dari yang namanya ketentuan yang sudah diajarkan Rasulullah, yaitu memotong kurban dilakukan pada saat setelah sholat Idul Adha, yaitu hingga matahari terbenam di Yaumun Nahar tanggal 10 Zulhijjah, ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Makanya disunahkan itu baca takbir sampai tasyrik tanggal 13 itu, takbir. Bahkan harusnya itu dari tanggal 1 kalau Rasulullah mensunahkan itu takbir. Dari tanggal 1 Zulhijjah, termasuk saum itu disunahkan tanggal 1 Zulhijjah, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terkait dengan syarat yang harus syarat orang yang berkurban. Pertama, yang berkurban harus beragama Islam, Pak. Karena ada syariat kurban yang diajarkan Rasulullah hanya orang Islam, Pak. Walaupun di agama lain ada juga. Semua nabi mengajarkan, dan nabi itu Islam. Ya, secara ajaran semuanya Islam. Cuman memang syarat dalam ajaran fikih Islam bahwa yang namanya kurban itu hanya orang yang beragama Islam. 2 baligh, kemudian 3 berakal, memiliki kemampuan secara finansial pada saat Idul Adha dan hari tasyrik, ya, itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya singkat-singkat karena waktunya udah agak mepet ini supaya dapat syarat hewan kurban. Ini Rasulullah mensyaratkan kepada kita bahwa syarat untuk dijadikan bahwa hewan itu dijadikan sebagai hewan kurban itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. 1, tidak sakit. Ya, sekarang kan lagi marak tuh PMK, ya, penyakit kuku dan mulut, ya.
Itu harus diperhatikan. Ketika beli sapi atau beli kambing, itu pastikan ada surat dulu dari depan kesehatan. Tanyakan. Kalau nggak ada jangan, karena ini akan dibagikan ke orang. Bukan ribet, memang ketentuannya begitu. Ditanyakan itu. Kadang-kadang mohon maaf ada penjual yang memang agak nakal. Yang penjual kadang-kadang kurang peduli. Yang penting dapat untung. Yang namanya orang jualan siapa aja. Kalau yang penjualnya nggak ngerti tentang hukum kan yang penting dijual aja, laku aja. Kita harus perhatiin Pak. Sudah cukup umur segala macam gitu kan. Nggak boleh sakit, nggak boleh ada yang cacat, ya kan? Harus sudah cukup umur, gitu. Itu harus diperhatikan. Kemudian apalagi jenis yang boleh dijadikan kurban, ya, itu ada urutannya. Ada unta, sapi, kambing, domba, ya. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan nerimanya sapi, tapi domba. Makanya ada orang yang kemudian berpendapat Rasulullah pun kurbannya domba, bukan sapi. Ada orang yang kemudian memberikan pemahaman yang agak sempit. Pemahamannya apa? Korban itu harus domba, bukan sapi, bukan unta, ya kan? Bahkan nanti lagi ada, kalaupun sapi itu terkait dengan warna bahkan. Makanya lihat kalau Bapak beli sapi warna selain warna yang putih, ya, itu warna hitam itu agak murah. Kenapa? Karena Rasulullah itu kurban dombanya warna putih. Ada yang orang memiliki pemahaman yang agak lebih mengkerucut. Gitu. Coba aja tanya sama orang yang jualan hewan kurban, Pak. Hewan kurban tuh itu memang ada urutannya, memang secara hadis itu yang paling afdol. Yang harus kita pilih adalah warnanya yang sesuai dengan Rasulullah. Kan tadi saya bilang ibadah itu harus mengacu kepada contoh. Contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, usianya harus diperhatikan. Sudah cukup umur, ya. Di sini sudah ada tuh usia 2 tahun, ya. Sempurna 1 sampai 2 tahun. Domba adalah setelah sempurna berusia 1 tahun. Kemudian selanjutnya proses penyembelihan. Nah ini proses penyembelihan itu harus diperhatikan juga. Satu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini khusus panitia nih. Ketika menyembelih tidak boleh membuat hewan kurban itu menjadi stres, Pak. Coba aja nanti setiap tahun itu selalu ada berita sapi ngamuk, Pak, masuk masjid. Ya, masuk masjid, sapinya ngamuk, Pak. Stres, masuk restoran, ngacak-ngacak gitu restoran. Masuk rumah orang, diacak-acak, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena ketika motong, sapinya dikumpulin di situ, Pak. Dia motong, sapi yang lain lihat, Pak. Dia punya insting juga tuh sapi, Pak. Apalagi diledekin sama bocah. Ah, bentar lagi lu gue potong. Goloknya sambil digosong, diasong-asongin, Pak. Nggak boleh itu ini akhlak ini. Maka kemudian di Jakarta ini kan kaitan dengan areal, beda nih kalau Al-Murtado ini arealnya agak luas. Tapi kalau masjid-masjid yang lain, Pak, itu arealnya sempit, Pak. Sehingga sapi yang belum dipotong dengan sapi yang mau dipotong nyatu di situ. Apalagi kalau di tempat jagal, Pak, itu motong udah semaunya aja. Ini kurban, ya, beda dengan yang namanya sekedar potong. Harus ada ngikutin ketentuan. Nggak boleh bikin stres. Nah, makanya saya tahu Juleha itu, Pak, dia punya strategi bagaimana caranya tuh supaya sapi itu nggak ngelihat, Pak. Itu dia bikin, Pak, tutup mata. Matanya ditutup itu, walaupun dia dekat nggak ngelihat tuh sapi. Ditutup matanya, ada kain dibuat, matanya ditutup. Kalau Juleha, nanti mungkin yang ikut pelatihan ini jam 8 tanyain deh, ada di Juleha. Kebetulan adik saya itu aktif di Juleha. Ya. Itu jangan bikin. Dan bahkan Rasulullah yang ngelarang, Pak, itu ngasah pisau di depan sapi yang mau dipotong atau kambing mau dipotong. Nggak boleh, Pak. Itu bikin stres. Dan biasanya kalau binatang ternak yang mau dipotong stres, biasanya dagingnya nggak enak.
Jadi samping itu memang juga mengingkari sunnah Nabi. Ya. Kemudian apalagi? Ini kaitan dengan pelaksanaan ya. Tempat pemotongan hewan kurban harus bersih termasuk binatangnya. Jangan kotor, Pak. Kenapa? Itu kan ketika dirobohkan pasti nempel. Ya kan? Ngulitin harus benar. Jangan sampai menyatu ketika nyayat perutnya itu kotorannya nyatu dengan daging. Itu kan jadi nggak bagus. Di samping memang ada najisnya. Dicuci yang bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak menarik hewan secara kasar. Saya seringkali menyaksikan di masjid-masjid Pak, ketika merobohkan sapi, ditarik buntutnya, diselengkat kakinya Pak. Kira-kira sakit gitu kayak gitu. Dia nggak ngomong aja tuh sapi Pak. Kalau ngomong kurang ajar lu panitia. Diselengkat Pak. Sekarang itu ada caranya. Nanti Juleha itu ngajarin tuh. Bagaimana saya coba melakukan Pak, menjatuhkan sapi sendiri Pak, dengan menggunakan simpul-simpul tali, bisa Pak. Bisa Pak, anak kecil juga bisa Pak. Karena apa? Itulah pentingnya ilmu Pak. Bukan hanya sekedar motong Pak, ya, bukan hanya sekedar ngejatuhin. Udah begitu ada kejadian Pak, karena dia nggak ngikutin ilmunya Pak, ngikat sapi Pak, ditendang itu panitia, akhirnya meninggal. Tendangan sapi itu kencang Pak, hati-hati, ya kan? Hati-hati itu Pak. Jangan kasar Pak, dia punya perasaan juga, punya insting. Kemudian yang keempat, menghadapkan hewan kurban yang disembelih ke arah kiblat. Itu sunnah ya, yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, apa? Sebelum kita menyembelih membaca doa. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah? Banyak Pak ya. Ini saya keluarkan ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan, fadhkuru smallah 'alaiha suwaf, maka sebutkanlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Ini ayat Al-Quran. Maka bacaan doanya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita yang diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, membaca bismillah, membaca takbir, kemudian membaca doa. Ya, ini doanya. Sebenarnya banyak versinya. Ada juga membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarik, seperti kayak takbiratul ihram. Ya. Jadi seperti takbiratul ihram itu yang diajarkan Rasulullah. Kan sholat juga, sesungguhnya aku menghadapmu ya Allah, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Kurban pun sama. Itu Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih putranya, ya Allah, aku serahkan seluruh yang aku miliki, karena semuanya adalah milikmu, aku serahkan kepadamu. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, yang aku inginkan bukan putramu, yang aku inginkan adalah cintamu. Yang harus disembelihnya itu adalah bukan putramu, tapi yang disembelih itu adalah cintamu kepada yang lain melebihi daripada cintaku kepadaku. Maka kurban itu sebenarnya sebuah simbol Pak. Simbolnya apa? Sembelihlah egomu, sembelihlah kecintaanmu terhadap dunia, ya kan? Kenapa? Darah itu sumber kehidupan Pak. Kalau nggak ada darah di dalam tubuh kita, kurang darah dalam tubuh kita Pak, anemia Pak. Maka darah itu simbol, artinya apa? Kehidupan. Maka dalam kehidupan kita serahkan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ya. Doanya banyak versinya. Ya, ada juga ini doanya. Ya. Nanti tinggal pilih aja. Banyak kok di internet. Ya, atau di kitab-kitab itu banyak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca doa. Kemudian selanjutnya, dalam hal kurban Pak, bagi yang berkurban juga tolong perhatikan Pak, ada beberapa sunnah yang juga mungkin kita sering lupakan. Ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah khususnya bagi orang yang berkurban Pak. Ya, di hari raya Idul Adha ini. Apa itu?
bagi yang berkurban, yang memang sudah niat berkurban, apa itu sunnahnya? Tidak memotong rambut, kuku, ya, atau yang lainnya, hingga binatang kurban itu disembelih. Jangan motong kuku tuh dari pertanggal 1 bagi yang berkurban. Alasannya kenapa para ulama menyebutkan, walaupun ini silang pendapat, ya, silang pendapat, karena tadi di dalam dalil, ya, bahwa kelak semua yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi menghadap kepada Allah. Tadi binatang ternaknya akan menjadi saksi, walaupun ada yang berpendapat maksudnya yang tidak boleh dipotong rambutnya, kukunya, ya, termasuk pendapat yang dikuatkan oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, Imam Besar Masjid Istiqlal. Dia bilang yang disebut dengan tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, itu bukan orang yang berkurban, tapi hewan kurban. Ya, itu Anda nanti tinggal pilih yang mana. Kalau saya, makanya kenapa saya kumis nggak dicukur? Nah, itu kan mulai agak gatal-gatal, gitu, biarin aja lah. Kuku udah mulai agak panjang-panjang, sampai nanti yaumun nahar ketika sudah sembelih kurban kita. Dan di samping itu kurban pun ada dua jenis, Pak. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib itu adalah kurban yang memang kita sudah bernazar. Contoh misalnya, saya kalau punya uang akan berkurban, maka saat itu wajib. Kalau Anda tidak berkurban, maka Anda akan dituntut oleh Allah. Hati-hati, makanya nggak boleh sembarangan tuh ngomong. Itu korban wajib namanya. Dan korban wajib, si pengurban itu nggak boleh makan. Beda itu ketentuannya. Korban wajib itu si pengkorban itu nggak boleh makan sedikit pun. Beda dengan kurban yang sunnah muakkad itu, kurban pada umumnya. Makanya harus menggunakan kalimat insya Allah. Kalau misalnya kayak begini, saya nanti kalau punya uang, saya mau kurban. Begitu punya uang Anda kurban, wah jadi petaka itu. Allah udah kasih itu. Saya kayak haji itu kan wajib, tapi Anda ngomong begini, saya kalau punya uang berangkat haji. Wih, Anda punya uang, udah hajinya wajib, ditambah lagi Anda nazar, wajibnya double. Hati-hati itu. Jangan sembarangan bernazar, karena itu hutang. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang paling aman Anda yang sudah niat berkurban dari tanggal 1, kalau belum tahu ya mulai hari sini. Anda jangan motong kuku, jangan cukur jenggot, jangan cukur rambut walaupun agak panjang, biarin aja. Nanti kelak akan jadi saksi di akhirat. Ya, ini sunnah. Kemudian apa lagi? Sunnahnya membaca basmalah sebelum menyembelih. Ada yang membolehkan bismillahirrahmanirrahim, ada yang nggak membolehkan. Kenapa? Dia bilang karena menyembelih itu kan ada penyiksaan, maka hanya boleh bismillahi Allahu akbar sesuai dengan dalil Rasulullah. Ya, bismillahi Allahu akbar. Tadi kalau misalnya kurbannya yang lain, yang apa namanya bukan dirinya, ya, yang motong yang lain, maka disebutkan saja namanya. Kemudian yang ketiga, menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha, nggak boleh sebelum. Ini sunnah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menyembelih secara mandiri kalau bisa. Ya. Kenapa? Ini banyak kejadian panitia merasa pengurus masjid, dia kemudian motong padahal nggak ngerti. Saya pernah melihat, Pak, itu ada karena gini, motong hewan kurban itu bukan hanya sekedar ilmu, Pak, tapi pengalaman. Ya, bukan hanya sekedar ilmu tapi pengalaman. Secara teori mungkin kelihatan gampang, Pak. Begitu dipraktekkan, pertama kali saya juga kesusahan, Pak. Maka Juleha itu dia mengkhususkan dia untuk praktek, nanti ada prakteknya kalau nggak salah sampai jam 12 kan, itu dari jam 8. Ikut aja itu nanti, ya, Juleha. Itu sudah alhamdulillah ada ustadz-ustadz, ulama-ulama, termasuk
Kiai kita Ustadz Abdus Somad itu masuk dalam juleha. Hah? Cantik lah, pokoknya cantik juleha itu kan. Namanya juleha kan. Juleha itu singkatan juru sembelih sesuai syariat gitu. Maka disingkat supaya memang terbayang cantik apa enggak. Ustadz langsung menyebutnya cantik apa enggak. Ya kan? Gitu. Jadi ikut aja ibu-ibu nggak apa-apa supaya tahu tentang ilmunya dan memang dipraktekkan nanti. Karena bukan hanya sekedar motong, Pak. Ini leher itu ada di mana tempat napas bisa keluar, Pak. Bukan hanya sekedar gorok, Pak. Bapak kalau lihat di YouTube, Pak, itu Chris Doren ya, adanya di Rawabelong. Pak Haji siapa? Haji Sidik. Pak Haji Sidik itu, Pak, kalau motong hewan kurban pakai gamis putih, Pak, itu darahnya nggak nyiprat ke dirinya, dan itu sangat singkat itu motongnya. Memang udah profesional, Pak. Selain memang dia buat golok, saya beli goloknya loh, alhamdulillah agak cukup lumayan mahal juga golok, tapi itu tajam, Pak. Golok itu saya keluarkan kalau Idul Adha aja. Saya beli dari adik saya, Pak. Itu Chris Doren, Pak. Ada lagi Ciomas. Dan itu tingkat ketajamannya luar biasa. Kenapa? Karena memang sunnahnya, Pak, menyembelih itu harus dengan pisau yang sangat tajam. Supaya apa? Supaya cepat. Bapak nanti lihat deh bagaimana Haji Sidik itu motong, Pak. Itu cepat banget, Pak. Set itu. Dan itu tangan bersih, Pak. Kalau orang yang nggak profesional, darah berceceran kemana-mana. Maka itu bagi panitia itu jangan memaksakan diri. Kalau yang belum pengalaman. Maka ini masjid undang saja udah juru potong yang sudah profesional, Pak. Yang pengkorban, Pak, yang pengkorban sudah bayar aja. Ya, saya bukan orang juleha, tapi ini saya menyampaikan tentang syariat. Kalau di sini ada orang yang sudah profesional, ada ustadz yang sudah biasa motong, itu percayakan dia. Jangan main semua panitia main motong aja. Ya kan? Kecuali sudah latihan dulu, Pak. Ya, latihannya dari ayam dulu itu. Ada motong ayam aja. Ya. Udah buntung, ayamnya masih lari-lari kemana-mana. Kacau. Karena nggak tahu ilmunya kan. Itu. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ketika kita berkurban, kita harus perhatikan beberapa hal supaya itu ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup kayaknya, udah jam 6:30. Ya kan? Udah banyak yang ngeliatin jam. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ini ada yang namanya. Ada yang nanya nih. Mau di sana dulu rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja, Ustaz. Hukum untuk orang yang berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal seperti apa, Ustaz? Gimana? Berkurban buat orang tua yang sudah meninggal, hukumnya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi orang yang sudah meninggal hukumnya bagaimana? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak usah. Kurban itu hanya untuk orang yang hidup. Ini ada beberapa pendapat memang, ya. Ada beberapa pendapat. Kalau kita yakin mengatakan itu boleh ya silakan. Atau karena memang ada wasiat dari orang tua, ya. Nanti kalau aku sudah meninggal, tolong tetap aku dikurbankan. Saya punya ibu tetap wasiat itu. Nanti kalaupun aku udah nggak ada, tolong kurbannya. Makanya saya usahakan. Ya. Tapi sebetulnya syariat itu bagi orang yang masih hidup. Tapi ada yang berpendapat begini, bahwa yang namanya pahala itu tetap ngalir berdasarkan dalil idza matabna adama in qata'a ila min salasin. Itu yang berpendapat, ada yang berpendapat itu. Bahwa ketika manusia wafat itu semua putus amalnya kecuali 3. 1, amal jariyah, shadaqatun jariyatun. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah. Jadi ada yang namanya shadaqatun jariyatun karena mungkin ada wasiat, ya, karena kebaikan supaya itu bisa menjadi besukan
bekal ketika membesuk orang yang meninggal atau silaturahim yang sudah wafat, khususnya untuk orang yang sudah wafat. Jangankan dengan orang yang sudah wafat, orang yang masih hidup saja ada yang dilarang ketika berkurban. Orang yang hidup dikurbankan itu nggak izin dulu. Misalnya bapak, saya kurbankan pak atas nama bapak, tapi bapak nggak tahu, itu nggak sah kurbannya, nggak boleh lagi. Apalagi yang udah meninggal, itu ada yang berpendapat begitu. Jadi kalau ditanya hukum, itu ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Tergantung bapak memilih yakin yang mana. Itu sama-sama punya dalil yang kuat, ya. Kira-kira begitu. Nah, silakan. Baik, satu lagi ada yang mau tanya? Mati. Terima kasih. Ada orang tanya ke saya, orang sudah biasa korban, cuman ketika beliau masih kecil belum diakikah. Ini apakah harus akikah dulu baru korban atau bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaannya sering terjadi, Pak. Akikah dengan korban itu sama-sama kurban sebetulnya. Cuman yang bedanya kalau akikah bisa dilakukan kapan saja, tapi kalau sesuai dengan sunnah itu ada umur sampai usia 7 hari. Akikah itu. Tapi kalau akikah sudah dewasa boleh nggak? Boleh. Kalau memang belum akikah. Tapi kalau misalnya gini, ketika masuk Idul Kurban, kita mau berkurban boleh juga. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kita mau mendahulukan yang mana. Gitu kan. Karena akikah pun sebenarnya nggak wajib juga. Itu kan sunnah muakkadah juga. Ya kan? Nah, itu kan orang tua yang punya hak sebetulnya mengakikahkan bukan dirinya. Tapi karena orang tuanya nggak mampu kemudian mengakikahkan dirinya, boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa. Ya kan? Kalau ditanyakan mana yang lebih dahulu, ya silahkan saja, mau didahulukan akikah boleh, mau didahulukan kurban juga boleh. Ya kalau mau korban karena ini sekarang sudah Idul Adha. Gitu, kira-kira begitu Pak. Ya. Fleksibel ya. Ya, mungkin cukup. Selanjutnya ada doa yang dipimpin oleh guru kita, Profesor Dr. Kana. Silakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan, dikasih umur hingga Idul Adha dan juga umur yang lebih. Kita mohon kepada Allah untuk bisa taat kepada Allah dan kita isi dengan senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan taklim kita, ilmunya Allah turunkan menjadi cahaya di dalam hati dan pikiran kita untuk kita bisa melangkah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana kulli sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.